Halo, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Juliana Florida Dai, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan membahas mengenai cara mendiagnosis bakteri dari famili Enterobacteria. Famili Enterobacteria sendiri merupakan anggota keluarga dari bakteri gram negatif. Beberapa bakteri dari famili ini bersifat patogen, diantaranya adalah spesies E. coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Secara umum, untuk mendiagnosis bakteri dari famili ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pengumpulan sampel, yang kedua adalah pemeriksaan langsung, dan yang ketiga adalah penanaman pada media agar. Yang pertama adalah cara mendiagnosis spesies E. coli. E. coli merupakan spesies bakteri gram negatif yang paling sering ditemukan di laboratorium klinis, baik itu laboratorium klinis hewan maupun laboratorium klinis manusia. E. coli merupakan bakteri yang terlibat dalam penyakit menular yang menyerang hampir pada semua jaringan bahkan sistem organ dari hewan dan manusia. Namun yang perlu diingat bahwa tidak semua E. coli itu bisa menyebabkan penyakit. Ada juga E. coli yang bersifat menguntungkan. Oleh karena itu dibutuhkan interpretasi signifikansi terhadap E. coli yang diisolasi dari kasus klinis. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita sudah menemukan E. coli dan ingin menentukan apakah E. coli ini termasuk dalam E. coli yang bisa menyebabkan penyakit atau termasuk dalam E. coli yang bersifat menguntungkan, dibutuhkan beberapa pemeriksaan lebih lanjut. Seperti yang pertama, dari mana asalnya? Kemudian yang kedua, faktor virulensi apa saja yang dikandung dari bakteri tersebut? Faktor virulensi dari strain patogen E. coli itu seperti kapsul, endotoksin, enterotoksin, struktur-struktur yang bertanggung jawab untuk kolonisasi, dan produk lainnya yang disekresikan. Kemudian dilihat juga bagaimana susunan antigenik dari bakteri itu sendiri. Biasanya gejala klinis yang ditimbulkan oleh E. coli penyebab penyakit itu seperti diare, kelelahan, kehilangan nafsu makan, vomiting, atau muntah. Nah, secara umum penyakit yang disebabkan oleh E. coli itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah penyakit enteritik, dan yang kedua adalah penyakit non-enteritik. Penyakit enteritik seperti contohnya adalah diare, sedangkan penyakit non-enteritik seperti septisemia dan cistitis. Infeksi klinis pada hewan muda biasanya hanya terbatas pada saluran pencernaan, tepatnya pada usus. Namun infeksi ini bisa bermanifestasi sebagai septisemia dan toksimia. Pada hewan yang lebih tua, contohnya di sini kita mengambil hewan babi, manifestasi dari toksemia itu berupa enteritis pasca penyapihan dan adanya penyakit edema. Infeksi lokal non-enteritik pada hewan yang dewasa biasanya diakibatkan oleh invasi oportunistik yang nantinya akan menjalar mengenai saluran kemih, kelenjar ambing, dan juga uterus. Infeksi E. coli sendiri biasanya didiagnosis dengan cara melihat gejala klinis. Kemudian dari gejala klinis ini barulah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan fisik, barulah diambil sampel feses dari pasien tersebut. Sampel inilah yang nantinya akan diperiksa di laboratorium. Nah, melalui pemeriksaan tersebut, baru bisa diketahui apakah feses tersebut, feses yang kita ambil ini, mengandung E. coli atau tidak. Namun seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, dibutuhkan interpretasi signifikansi terhadap E. coli yang sudah diisolasi. Jadi, jika ingin membuktikan bahwa apakah E. coli ini termasuk dalam E. coli penyebab penyakit atau E. coli yang menguntungkan, isolasi E. coli saja tidak cukup, sehingga harus ditunjukkan apakah di dalam E. coli yang sudah kita isolasi ini terdapat strain-strain tertentu yang memiliki faktor virulensi yang sesuai untuk bisa menyebabkan penyakit akibat dari E. coli itu sendiri. Yang kedua adalah cara mendiagnosis spesies Salmonella sp. Salmonella merupakan organisme utama lain yang termasuk dalam famili Enterobacteria yang menyebabkan penyakit pada spesies hewan domestik. Penyakit yang paling umum yang disebabkan oleh Salmonella adalah Salmonellosis. Salmonellosis merupakan penyakit menular yang menyerang hewan dan manusia. Bakteri penyebab penyakit dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi penyakit seperti demam enteritik serta gastroenteritis pada manusia. Penularan Salmonella terutama melalui saluran pencernaan, yaitu dengan memakan atau meminum bahan makanan yang telah tercemari bakteri Salmonella. Selain itu, Salmonella juga dapat ditularkan secara intrauterin. Selain lingkungan kandang yang kurang terjaga kebersihannya, pemasukan hewan terinfeksi atau karier bisa menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit.
Pada dasarnya, secara klinis, penyakit salmonellosis menimbulkan 3 bentuk manifestasi penyakit, yaitu demam enteritik, septikemi, dan gastroenteritis. Diagnosa untuk salmonellosis biasanya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melihat tanda klinis penyakitnya, yang kedua adalah isolasi dan identifikasi salmonella secara bakteriologik, yang ketiga adalah pemeriksaan serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood. Untuk pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses dan urin, biasanya media selektif terlebih dahulu akan dipupuk pada kaldu selenit dalam waktu 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian barulah ditanam pada media selektif agar khusus untuk salmonella. Namun, salmonellosis ini bisa dikelirukan dengan berbagai macam penyakit. Seperti yang pertama adalah tanda-tanda septikemi oleh sebab salmonellosis pada babi biasanya dikelirukan dengan tanda-tanda septikemi yang disebabkan oleh H. cholera ataupun infeksi Streptococcus. Tanda-tanda diare seperti disentri babi, sedangkan untuk gangguan alat pernafasannya seperti yang ditimbulkan oleh bakteri Pasteur. Yang kedua, tanda-tanda gastroenteritis pada sapi seperti keracunan makanan atau parasitisme bisa juga dikelirukan sebagai penyakit salmonellosis. Yang ketiga adalah tanda-tanda enteritis pada domba dan kambing yang mirip dengan kejadian koksidiosis, enterotoksemia, dan disentri yang disebabkan oleh jasad-jasad renik. Untuk pengambilan dan pengiriman bahan pemeriksaan, pada hewan yang hidup, bahan pemeriksaan berupa feses atau usapan rektal untuk pengambilan bakteriologik dan serum darah untuk pemeriksaan serologisnya. Sedangkan pada hewan yang mati, pengiriman bahan pemeriksaan bisa berupa jantung atau darah, hati, limpa, potongan usus, dan limfoglandula mesenterialis. Apabila terdapat abortus, maka fetus dan plasentanya bisa dikirim untuk menjadi bahan pemeriksaan untuk menegakkan penyakit salmonellosis. Yang ketiga adalah cara mendiagnosis spesies Klebsiella sp. Di sini saya mengambil contoh Klebsiella pneumonia. Klebsiella pneumonia merupakan spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan. Spesies ini merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi. Spesies ini dapat ditemukan di saluran pernapasan bagian atas dan juga ditemukan di saluran kemih bagian bawah, namun dalam jumlah yang kecil. Klebsiella merupakan organisme berkapsul tinggi dan merupakan penyerang sekunder yang umum pada penyakit paru, misalnya sekunder akibat infeksi Bordetella bronchis hepatica. Namun, kontribusi Klebsiella secara signifikan terhadap penyakit harus segera ditangani dengan perencanaan pengobatan yang tepat, karena bisa saja Klebsiella ini memiliki resistensi antimikroba yang meluas. Faktor-faktor virulensi yang dimiliki oleh Klebsiella pneumonia antara lain meliputi kapsul polisakarida atau CPS, protein adesin, lipopolisakarida atau LPS, dan exotoksin ekstraseluler atau pseudopores. Faktor virulensi merupakan elemen yang digunakan oleh Klebsiella pneumonia untuk bisa menyebabkan penyakit. Organisme Klebsiella pneumonia ini bisa menyebabkan berbagai penyakit lain pada hewan domestik, seperti endometritis pada kuda, infeksi supuratif pada anak kuda, mastitis pada sapi, terjadinya infeksi luka, dan cistitis pada anjing. Klebsiella pneumonia menyebabkan penyakit paru-paru dengan memberikan penampakan berupa pembengkakan paru-paru, sehingga lobus kiri dan kanan dari paru-paru itu menjadi tidak sama. Kemudian, hewan akan menjadi demam, terjadinya bronkitis, dan terjadinya penebalan dinding mukosa. Selain itu, karena bakteri ini terdapat di saluran kemih, bakteri ini juga bisa menyebabkan infeksi dari saluran kemih itu sendiri dan infeksi nosokomial. Sejauh ini, cara untuk bisa mencegah penularan penyakit yaitu dengan cara menjaga sanitasi dan pola hidup yang baik di samping mengkonsumsi antibiotik. Infeksi Klebsiella biasanya didiagnosis dengan tes laboratorium yang memeriksa sampel jaringan yang terinfeksi, seperti darah, urin, dan sputum. Sputum merupakan campuran antara saliva dan juga lendir. Pertama, bisa digunakan dengan metode konvensional. Metode konvensional yang digunakan yaitu adalah kultur bakteri. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumonia, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif seperti McConkey agar dan EMB agar.
dengan tujuan untuk seleksi bakteri gram negatif dan positif supaya bisa teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi dari media agar ini. Kemudian, akan diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kemudian, koloni yang timbul akan diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau standar plate count. Hasil positif akan menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Metode selanjutnya yang digunakan selain kultur bakteri yaitu menggunakan kit diagnostik bernama Primer Design Genetic Kit for Klebsiella pneumonia. Kit ini ditujukan untuk identifikasi seluruh jenis isolat Klebsiella pneumonia, termasuk jenis baru Klebsiella yang memiliki strain yang mirip dengan Klebsiella yang sudah ada. Nah, selain dari tes laboratorium tadi, ada juga tes pencitraan seperti ultrasound, sinar X, ataupun CT scan yang bisa membantu dalam proses diagnosis. Misalnya ada penyakit pneumonia yang disebabkan oleh Klebsiella. Nah, biasanya penyakit pneumonia ini menyebabkan adanya perubahan-perubahan tertentu yang terlihat di paru-paru dengan menggunakan tes pencitraan sinar X. Biasanya akan terlihat seperti ada kabut ataupun nodul yang melibatkan seluruh lobus paru-paru ataupun lapisan paru-paru. Bersamaan dengan tes darah yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi infeksi Klebsiella, bisa juga dilakukan pengujian kerentanan atau analisis sensitivitas untuk bisa menentukan antibiotik manakah yang efektif untuk bisa mengobati infeksi akibat Klebsiella pneumonia. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat.